The Revenge, bagian 30. Red 21 plus oleh Neng Neng. Aku bukan keluarga Shailendra asisten Kim. Aku hanya anak dari asisten rumah tangga dan sopir keluarga Shailendra. Kiara tersenyum masam, mengingat status dirinya di keluarga Shailendra. Jika Kiara bisa memilih, mungkin Kiara akan tetap memilih menjadi putri kesayangan dari ayah dan ibunya saja. Namun, takdir tidak berpihak pada Kiara. Kedua orang tua kandungnya harus pergi meninggalkan Kiara lebih dulu. Anda salah, Nona. Anda lebih dari sekedar Ceklek. Suara asisten Kim menghilang seiring dengan pintu yang terbuka lebar kala Alex memasuki ruangan tersebut dengan menenteng beberapa obat-obatan yang diminta Kiara. Alex, cepat sekali. Kiara tersenyum, lalu mengelurkan tangannya pada Alex, meminta obat tersebut untuk mengobati luka asisten Kim dengan tangannya sendiri. Biar saya yang obati, Nona. Alex tidak memberikan obat tersebut dan malah mencekal tangan asisten Kim dengan satu kali tarikan hingga mereka menjauh dari tempat Kiara, membuat Kiara hanya melongo, lalu kepala kecilnya menerka-nerka atas sikap khawatir dan panik Alex. Harusnya aku tahu ada tatapan khawatir di mata Alex. Apa Alex menyukai asisten Kim? Tapi sejak kapan? Kiara terkekeh, lalu memilih untuk kembali membaringkan tubuhnya dan memejamkan matanya. Jangan terbawa perasaan asisten Kim, desis Alex saat ujung matanya menatap Kiara yang sudah memejamkan matanya dengan tenang. Maaf, asisten Kim menjawab dengan datar. Obati lukamu sendiri. Alex melempar beberapa obat yang berada di tangannya pada tubuh asisten Kim dengan gerakan ringan, hingga asisten Kim menangkapnya, membuka tutup salep, dan mulai mengoleskannya pada pipinya yang terasa perih tanpa meringis. Sementara Alex hanya melengoskan wajahnya ke sembarang arah. Asisten Kim, saat aku dirawat di sini dan tidak sadarkan diri, apakah Mas Andra pernah datang mengunjungiku? Tanya Kiara dengan tatapan mata penuh harap. Tidak, Nona. Asisten Kim mengedarkan pandangannya. Di ujung dekat pintu, Alex masih setia berdiri mematung di sana. Sementara beberapa pelayan tengah membereskan beberapa barang Kiara karena hari ini Kiara sudah diperbolehkan pulang. Mungkin Mas Andra tengah sibuk, gumamnya terdengar kecewa. Ya, Nona. Asisten Kim menjawab singkat dengan nada datarnya. Baiklah, mari kita pulang. Aku rindu taman bungaku. Kiara terkekeh, lalu berjalan dengan diikuti asisten Kim juga Alex di belakangnya. Beberapa pelayan yang mengikutinya dengan menenteng barang-barang Kiara segera memisahkan diri dan menaiki mobil yang berbeda. Bukankah ini berlebihan asisten Kim? Tanya Kiara kala mereka sudah berada di dalam mobil menuju pulang. Maksud Anda, Nona? Asisten Kim melirik Kiara yang duduk di belakang, sementara asisten Kim duduk di samping Alex yang tengah mengendarai mobilnya. Hidupku terlalu cepat berubah. Jujurnya, aku tidak nyaman diikuti kalian kemanapun aku pergi. Bahkan, Mas Andra dan Mas Bima yang keluarga asli Shailendra saja tidak diikuti asisten mereka atau dikawal bodyguard setiap saat. Kiara mengeluhkan setiap ketidaknyamanannya. Ini yang terbaik untuk Anda, Nona. Asisten Kim menjawab singkat dengan nada dingin. Jawaban macam apa itu asisten Kim? Kiara terkekeh geli, lalu mulai memejamkan matanya. Enggan kembali bersuara. Kiara lebih memilih tidur di dalam mobil. Nona, kita sudah tiba. Suara asisten Kim membuat Kiara membuka matanya perlahan. Kiara bergumam, merapikan bajunya, lalu bersiap turun dari dalam mobil saat Alex membukakan pintu mobil untuknya. Silahkan, Nona. Alex membuka pintu mobil untuk Kiara dengan sopan. Terima kasih, Alex. Kiara tersenyum, namun senyumnya segera luntur kala dia mencium aroma familiar di indera penciumannya. Parfum ini? Tunggu. Kiara menatap Alex dekat. Bagaimanapun, tubuh Alex begitu familiar dalam pandangannya juga. Iya, Nona. Alex mengangkat kepalanya menatap Kiara.
Tidak, Kiara menggelengkan kepalanya, menepis setiap pemikiran yang berkecamuk di kepalanya. Apa tanganmu masih belum sembuh, Alex? Kiara menatap tangan Alex yang masih terbungkus kain perban. Apa luka Alex memang separah itu? Ya Nona. Alex kembali membukukan tubuhnya takjim. Semoga cepat sembuh Alex. Kiara melangkahkan kakinya menuju pintu rumah utama Shailendra. Selamat datang di penyiksaanmu yang selanjutnya, Kiara. Kiara bergumam kala bayangan buku-buku tebal menghantui pikirannya. Selamat datang, Nona. Pelayan menyambut Kiara dengan ramah. Terima kasih. Kiara tersenyum ramah. Silahkan langsung ke ruang makan saja, Nona. Nyonya besar dan tuan besar meminta Anda untuk menemuinya di sana. Pelayan tersebut membungkukkan tubuhnya, lalu segera berlalu. Kiara kembali melangkahkan kakinya menuju ruang makan. Dari kejauhan, suasana hening mulai tertangkap. Kala langkah kakinya mulai mendekati keluarga Shailendra yang tengah berkumpul. Kia, kau sudah datang? Tuan besar menyapa tanpa seperti basa-basi. Iya, Tuan. Kiara membungkukkan tubuhnya penuh hormat. Duduklah, kita makan siang bersama. Suara familiar yang sangat Kiara rindukan akhirnya terdengar juga. Berhari-hari tidak bertemu dengannya membuat Kiara rindu setengah mati. Namun gadis itu hanya bisa melirik pria yang kini ada di sampingnya dengan banyak pertanyaan. Namun tidak bisa dia lontarkan. Kenapa Mas Andra tidak pernah menemuiku setelah kejadian malam itu? Kenapa Mas Andra seolah tidak peduli padaku? Kenapa sikap Mas Andra seolah biasa saja saat kembali bertemu denganku? Kiara mencentuh dadanya yang kini bertalu dengan hebat. Kenapa rindu selalu menyiksa batinnya? Kiara merutuki segala rasa yang Tuhan ciptakan untuknya. Cintanya masih sama seperti puluhan tahun yang lalu. Hanya Andra, dan hanya untuk Andra cintanya ia persembahkan. Bima, kau baru datang? Semua mata tertuju pada sosok yang kini menggunakan topi hitam di kepalanya, membuat Kiara kembali mengernyit bingung. Penampilan Bima hari ini begitu familiar. Rasanya Kiara pernah melihat penampilan seperti Bima saat ini. Tubuh tingginya juga. Tanganmu masih belum sembuh? Pertanyaan dari Nyonya besar membuat mata Kiara segera beralih pada telapak tangan Bima yang kini dililit perban putih cukup tebal. Alex? Atau Mas Bima? Batin Kiara bertanya-tanya.